Salah satu di antara akhlak orang-orang soleh terdahulu kepada guru mereka adalah mereka sangat menjaga adab kepada guru-guru mereka yang dahulu pernah mengajari mereka. Meskipun mengajari sesuatu yang mungkin dianggap remeh, mengajari huruf hijaiyah, mengajari satu surat, satu ayat daripada Al-Quran, atau satu bab ilmu misalnya. Tapi mereka, orang-orang soleh terdahulu, sangat menjaga adab kepada guru-guru mereka. Sehingga mereka itu tidak berani berjalan di hadapan guru mereka dalam keadaan menaiki hewan tunggangan atau menaiki kendaraan. Mereka akan turun apabila berpapasan dengan guru mereka, ya, dan sedangkan mereka itu dalam keadaan menaiki kendaraan atau menaiki hewan tunggangan. Imam Asy'arani rahimahullah taala di dalam kitabnya Tanbihul Muqtarrin, beliau menceritakan pengalaman beliau ketika berjalan bersama dengan Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati, salah seorang ulama besar di Mesir. Imam Asy'arani mengatakan, saya pernah berjalan bersama dengan Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati suatu hari, kemudian kami melewati seorang laki-laki yang buta yang sedang berjalan dituntun atau dibimbing oleh anak perempuannya. Lalu tiba-tiba Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati ini turun dari hewan tunggangannya, dari kendaraannya. Kemudian mencium tangan laki-laki buta itu dan kemudian membawanya berjalan, menuntunnya dalam jarak yang cukup jauh. Setelah kembali lagi Syekh Syamsuddin, kemudian Imam Sya'rani bertanya, ada apa Syekh? Siapa beliau itu? Maka Syekh Syamsuddin menjawab, dia adalah orang yang dulu mengajari aku Al-Quran ketika aku masih kecil. Dulu dia yang mengajari aku bagaimana membaca huruf-huruf hijaiyah, membaca ayat-ayat Al-Quran, mengajari tajwid ketika saya masih kecil. Dan sekarang saya tidak mampu berjalan di hadapannya dalam keadaan menunggang kendaraan. Maka saya turun dan saya cium tangannya dan saya antarkan dia sampai ke tujuannya. Padahal kata Imam Sya'rani, Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati pada saat itu telah menjadi seorang ulama besar, telah menjadi orang yang disegani, dihormati oleh para raja, para penguasa dan juga oleh masyarakat. Akan tetapi beliau tetap menjaga adab kepada gurunya yang dulu pernah mengajarinya alif, ba, ta, mengajarinya membaca Al-Quran, surat-surat, sehingga beliau turun dari kendaraannya untuk mencium tangan syekh tersebut, mencium tangan gurunya tersebut, dan kemudian membimbingnya berjalan menuju ke tujuannya. Itulah di antara adab orang-orang soleh terdahulu. Mereka tidak pernah meremehkan gurunya, meskipun dia telah menjadi seorang ulama yang besar dan gurunya masih menjadi guru misalnya Al-Quran, menjadi guru TPA mungkin di Indonesia ada Taman Pendidikan Al-Quran, tapi tetap dia adalah guru yang pernah mengajarinya Al-Quran, pernah mengajarinya ilmu. Dulu ketika dia masih kecil, masih bodoh, dialah guru itu yang mengajarinya, yang mengenalkannya tentang ilmu-ilmu tersebut. Maka orang-orang soleh terdahulu menjaga adab tersebut dengan guru-guru mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita adab yang baik kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita satu ayat, satu surat, satu bab ilmu kepada kita sehingga kita menjadi tahu, ya. Meskipun kemudian kita menjadi lebih tahu atau memiliki ilmu yang lebih banyak daripada guru kita, tapi itu tetap tidak mengurangi kemuliaan guru kita. Guru kita tetap menjadi orang yang sangat mulia. Bahkan ilmu yang kita dapatkan, amalan yang kita lakukan, itu semuanya akan menjadi amal jariah. Guru-guru kita yang telah mengajari kita, memberikan dasar, basic kepada kita, sehingga kita mampu untuk belajar lebih banyak lagi. Sehingga pahala itu akan mengalir menjadi pahala yang jariah untuk guru-guru kita. Dan semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.